Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya kita lanjut ke materi kita yang berikutnya ya di minggu ke-9. Materi yang pertama yaitu mengenai produk metrik ya. Jadi produk metrik ini merupakan standar yang harus dicapai dalam suatu perangkat lunak. Jadi ini nanti akan lebih detail sebenarnya dipelajari di mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak ya untuk produk metrik ini sendiri. Jadi ini adalah kualitas dari produknya, gitu ya. Kalau ingat dari pertemuan yang kemarin, itu kan ada people, project, proses, dan produk ya. Nah ini adalah penilaian untuk produk ya. Nah, salah satu standar yang kita bisa gunakan itu adalah McCall's Triangles of Quality. Sebenarnya ada banyak standar yang dipakai, gitu ya. Salah satunya itu bisa jadi adalah ISO yang tentang perangkat lunak yang mengatur standar daripada kualitas perangkat lunak atau produk perangkat lunak yang diciptakan. Nah, jauh dari tahun 1980-an gitu ya, di mana perangkat lunak itu semakin ke sini ternyata semakin kompleks, muncullah salah satu tolak ukur strategi gitu ya. Jadi kita akan pelajari salah satu tolak ukur strategi, tolak ukur kualitas ya, maksud saya yang mana kualitas ini memang harus dicapai dalam satu produk. Nah, di sini ada yang namanya McCall's Triangles of Quality. Jadi, di sini adalah capaian yang harus dicapai dari suatu produk perangkat lunak. Nah, di sini ada 11 kualitas yang harus dicapai. Namun seiring dengan berkembangnya waktu, kualitas ini dicapai dengan indikator-indikator yang makin lengkap lagi ya dalam standar ISO. Nah, di pertemuan kali ini kita mempelajari tentang standar dasar ya atau standar awal yang digunakan pada waktu dulu dan bahkan di zaman sekarang pun standar seperti ini masih bisa dipakai gitu ya untuk perangkat lunak yang skala kecil hingga menengah. Nah, dari sini kita lihat bahwa triangles of quality, jadi dia memiliki segitiga kualitas di mana ada yang disebut sebagai product operation ya. Ini adalah kualitas produk. Ada istilah di sini correctness, reliability, ya, usability, efisiensi, reliability gitu ya. Jadi di sini ada istilah indikator gitu ya. Kemudian dari sisi product transition ada portability dan reusability serta interoperability. Dan dari product revision ada maintainability, ada flexibility, dan ada testability. Nah, ini dibagi tiga. Jadi untuk apabila suatu produk itu memenuhi kriteria dari operasional, artinya dia diinstal, terus digunakan, maka harus mencapai 5 product operation ini, gitu ya. Kemudian di sini ada product revision, ini adalah kualitas yang harus dicapai agar perangkat lunak itu bisa untuk dilakukan maintainability dan perbaikan-perbaikan fitur serta yang lainnya. Dan apabila environment-nya akan dipindah ya atau akan dikembangkan, jadi ini tidak hanya berbicara tentang perangkat lunak ya saja, tapi ada arsitekturnya juga itu ada di product transition. Ya, di mana di sini ada kualitas yang indikator yang namanya portability, reusability, dan interoperability. Nah, jadi MacOS Quality ini sendiri ada di awal tahun 1970-an ya. Jadi memang waktu itu memang perangkat lunak itu sudah mulai banyak dikembangkan dan sudah ilmuwan pada zaman dulu sudah memprediksi bahwa perangkat lunak itu suatu saat akan semakin kompleks dan memang yang dibutuhkan adalah perangkat lunak yang operasional ya, artinya perangkat lunak yang digunakan. Nah, dan ini tadi sudah saya mention bahwa dia masih tetap valid ya dipakai sampai dengan saat ini ya dan ini juga menjadi dasar dari pengembangan standar-standar kualitas seperti ISO dan yang lainnya. Ya, kalau ISO memang poinnya dia lebih banyak dan lebih kompleks serta diatur secara detail karena bentuknya adalah framework ya. Jadi kita bisa mengikuti kerangka kerja yang dimaksud dalam ISO, kemudian kita bisa mengevaluasi dan memberikan penilaian. Nah, kalau dalam perspektif McCalls ini memang dia memang tidak ada indikator yang baku gitu ya. Namun kita bisa lihat dari beberapa definisi yang ada di dalamnya
dan mungkin ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk mencapai indikator-indikator tersebut. Ya, kita mulai yang pertama yaitu product operation. Tadi dalam product operation itu ada 5 indikator kualitas yang sebenarnya memang harus dicapai ya dalam suatu produk perangkat lunak yang berkualitas. Salah satunya di sini adalah correctness, gitu ya. Jadi correctness ini adalah kemampuan produk perangkat lunak untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan spesifikasi yang telah didefinisikan sebelumnya. Ya, kita pasti akan selalu mengingat bahwa perangkat lunak yang diciptakan itu memang harus sesuai dengan spesifikasi yang diperoleh dari proses requirement, gitu ya. Karena disitulah esensi yang paling penting ya dari perangkat lunak itu ketika dia akan dibuat. Disitulah nilai dari perangkat lunak itu yang kemudian akan dibuat oleh para developer dan stakeholder lainnya. Nah, jadi memang suatu fungsi yang didefinisikan dan kemudian definisi itu dirancang gitu ya, kemudian di coding, dibuat kode, lalu diuji hingga akhirnya digunakan, itu adalah suatu pencapaian yang dianggap berhasil ya dalam pembangunan suatu perangkat lunak. Jadi kalau kita mendefinisikan ada 100 fungsi dari perangkat lunak, maka 100-100-nya itu sebisa mungkin kita harus usahakan dapat berjalan dengan baik gitu ya, sesuai dengan definisi yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya ada perangkat lunak yang masih belum menjalankan fungsinya ya yang sudah didefinisikan sebelumnya, maka dia tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa dibilang bahwa dia mencapai indikator dari correctness, gitu ya. Jadi kalau misalnya correctness ini tidak tercapai, maka ya ada fitur atau fungsi yang tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh penggunanya. Jadi memang saat kita akan membuat perangkat lunak ya ini tadi yang dari Triangle, ingat yang paling bawah itu adalah dari sisi operasional, maka perangkat lunak itu yang dimaksud dengan perangkat lunak yang berkualitas adalah salah satunya memenuhi faktor correctness ya. Perangkat lunak itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Kemudian faktor yang berikutnya adalah reliability. Jadi kita juga tahu bahwa perangkat lunak yang dibangun oleh manusia itu tidak akan pernah sempurna ya. Itu kembali lagi ke dalam the nature of software. Makanya perangkat lunak itu begitu sudah tidak sesuai dengan kondisi yang dialami, maka dia harus berevolusi, gitu ya. Nah, selain daripada itu, perangkat lunak juga pasti akan memiliki resiko kegagalan ya dalam implementasinya. Ketika kita membuat satu website, ya, lalu website itu diakses oleh orang dalam suatu environment, misalnya menggunakan virtual private server ya atau VPS. Kemudian ada lebih dari 1 juta orang yang mengakses, lalu kemudian servernya hang, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ada apa penanggulangan itu adalah salah satu kejadian maksudnya yang dapat menyebabkan perangkat lunak kita tidak berjalan dengan baik. Nah, maka untuk memenuhi reliability, maka perangkat lunak kita itu harus bisa bertahan dari segala macam potensi atau resiko kegagalan. Nah, ini ada banyak caranya ya, mulai dari optimasi kode sendiri gitu ya, bisa setting balancer misalnya di servernya, atau dalam coding kita menerapkan suatu exception gitu ya dan lain-lain. Ya artinya kita harus menguji eh, baik software dan environmentnya bahwa perangkat lunak kita ini akan tahan terhadap resiko kegagalan. Nah, makanya biasanya selain kita mendefinisikan suatu fungsi, kita juga mendefinisikan suatu non-fungsional gitu ya. Di mana non-fungsional inilah yang nanti akan menjaga software kita agar tidak rentan daripada kegagalan. Nah, walaupun gitu ya, apapun yang kita lakukan pasti ada resiko kegagalan, namun ya sebisa mungkin kita harus perketat gitu ya, dan perkecil frekuensi kegagalan tersebut. Jadi memang dalam penentuan reliability ini tentu akan terkait dengan
faktor yang sebelumnya ya, yaitu faktor correctness tadi. Jadi ketika perangkat lunak bisa berjalan dengan tepat ya, sebagaimana dengan fungsi yang didefinisikan sebelumnya, perangkat lunak ini juga harus robust ya. Robust itu artinya tahan terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Ya. Misalnya kita sudah membuat software dengan baik, namun kesalahan dalam perangkat lunak itu belum tentu tentang softwarenya gitu ya. Bisa jadi environment juga akan memiliki gangguan. Misalnya ya tadi virtual private servernya tidak mampu menangani banyak request misalnya. Kemudian kesalahan-kesalahan dari eh, server misalnya kalau servernya on-premise ya dari hardware-nya dan lain sebagainya. Ya, jadi memang untuk membuat suatu perangkat lunak yang correctness ya dan reliability itu sangat sulit, maka dikembalikan lagi ke dalam the nature of software gitu ya bahwa membangun perangkat lunak ini memang sulit ya, membutuhkan waktu yang lama dan memang harganya lumayan mahal gitu ya. Jadi capaian-capaian ini memang harus dilakukan ya. Dan kita harus mengingat bahwa capaian ini memang harus bisa kita dapatkan selaku software developer. Kemudian yang berikutnya ya masalah operasional adalah usability. Seperti yang sudah jelas ya di dalam namanya usability, yaitu perangkat lunak ini harus mudah untuk digunakan ya. Jadi mudah untuk dipelajari, mudah untuk dioperasikan, user mampu gitu ya mengetahui apa inputnya dan user pun mampu menafsirkan kira-kira kalau dia mengisi suatu input itu outputnya akan seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah usability. Nah, usability ini banyak dipengaruhi oleh psikologi manusia gitu ya. Dan psikologi manusia itu dimanfaatkan untuk merancang suatu user interface dan user experience biasanya. Nah, walaupun memang usability tidak terkait langsung dengan fungsi, namun memang dari sisi UI dan UX ya, di mana memang itulah yang menjadi eh, apa ya, menjadi dasar ya. Suatu perangkat lunak itu akan digunakan atau tidak. Karena dengan tampilan yang menarik, ya dan tidak hanya menarik, tapi menawarkan experience yang mudah digunakan, tadi yang mudah dioperasikan dan lain-lain, itu akan membuat user itu merasa dia memerlukan perangkat lunak ini dan dia dengan senang hati akan menggunakannya, gitu ya. Jadi bukan karena keterpaksaan. Nah, ini memang deskripsi yang saya sebutkan tadi tidak ada indikatornya ya kalau di macOS. Kalau teman-teman ingin tahu indikatornya seperti apa yang dikatakan bahwa perangkat lunak itu memiliki usability yang baik, itu teman-teman bisa lihat dari standar ISO gitu ya. Jadi di ISO itu ada framework nanti diperlihatkan bahwa untuk mencapai usability itu maka perangkat lunak harus apa, harus apa, harus apa dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti akan di poin ya, di skor ya, dihitung nilainya apakah akan mencapai suatu usability yang cukup ya atau kurang atau memang di luar ekspektasi. Lalu yang berikutnya ini masih tentang masalah operasional yaitu integrity. Nah, integrity ini kalau tadi apa reliability ini adalah suatu kegagalan ya mengantisipasi kegagalan ya intinya. Kalau integrity itu adalah masalah keamanan gitu ya. Jadi faktor integrity ini menyangkut tentang masalah keamanan perangkat lunak. Nah, keamanan dari sisi mana? Dari sisi manapun gitu ya. Dari sisi kode bisa jadi, dari sisi akses bisa jadi ya, atau dari sisi authorization, authentication dan seterusnya gitu ya. Dan dia akan rentan terhadap banyak kelemahan. Jadi perangkat lunak ini tidak diperbolehkan ya sebenarnya untuk rentan terhadap kelemahan apapun, ya misalnya virus, Trojan, ransomware dan apapun itu gitu ya. Termasuk juga dari pihak-pihak yang tidak diizinkan untuk mengakses suatu halaman atau suatu fitur yang memang itu bukan diotorisasikan kepadanya. Nah, jadi integrity itu adalah itu, gitu ya. Dan faktor operasional yang terakhir itu adalah efisiensi. Ya, ini standar macOS ya.
Nah, efisiensi ini berarti sesuai dengan namanya, ya tergambarkan dengan jelas. Efisiensi adalah suatu indikator atau suatu faktor yang harus dicapai dalam perangkat lunak, di mana kemampuan perangkat lunak itu akan menggunakan seefisiensi mungkin suatu resource gitu ya. Misalnya waktu eksekusi yang cepat gitu ya. Lalu optimasi dalam query, kemudian resource server yang memadai dan lain-lain. Nah, ini bisa dicapai dengan cara apa? Macam-macam gitu ya. Misalnya dari kode bisa gitu ya. Di mana ada kode atau kita ngomongin suatu metode atau fungsi di mana fungsi tersebut yang tadinya dari 5 baris kita jadikan 2 baris agar efisien. Lalu mungkin bisa juga dari ini bukan mungkin ya, bisa juga dari em, pemanfaatan variabel gitu ya. Kita bisa menempatkan variabel yang sesuai. Misalnya nilai yang kita butuhkan ternyata nggak sebesar itu, maka kita cukup gunakan byte saja tipe datanya. Atau mungkin tulisan yang kita tulis yang nggak sepanjang itu juga, maka kita bisa gunakan string gitu ya. Nah, dan itu nanti bisa kita kaitkan juga dengan tipe data yang ada di database. Jadi misalnya kita akan membuat suatu database dengan tipe data tertentu, dengan memiliki panjang tertentu, kita analisa dulu tentunya panjang data itu seperti apa, maka kita akan menerapkan tipe data yang sesuai gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ternyata data yang dibutuhkan itu cuma A, B, dan C, tapi nanti tipe datanya string ya atau varchar panjangnya 100 gitu ya. Ya kan kalau misalnya cuma A, B, dan C aja berarti kan varchar panjangnya 1 itu juga cukup. Atau jangan varchar deh itu tapi pakai char aja di mana yang panjangnya 1 itu udah cukup. Ya, lalu kita membuat query select ya, join beberapa tabel, ya kita membuat index dan lain-lain itu kaitannya dengan database. Kemudian kita tadi mempersingkat kode yang kita bangun tadi di masalah backend gitu ya. Nah, itu adalah efisiensi. Di mana nanti setiap efisiensi yang kita lakukan itu pasti akan berdampak ya terhadap hardware gitu ya. Misalnya ada satu orang di mana satu orang itu mengakses 5 baris kode, berarti kalau 1.000 orang asumsinya akan mengakses 5.000 baris kode gitu ya. Tapi kalau kita bisa kurangi baris kodenya, tentu saja pengurangan itu akan eksponensial menurun gitu ya. Jadi menurunnya itu secara eksponensial dan itu bisa membuat resource kita itu efisien. Jadi itu yang operasional ya. Jadi ini adalah 5 capaian produk yang terkait dengan operasional. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi ingat-ingat aja agar aplikasi ini bisa dipakai kira-kira capaian kualitas kita apa. Nah, itu ya. Jadi ada 5 tadi, ada correctness, reliability, usability, integrity dan efisiensi. Lalu kita membahas tentang segitiga yang sisi lain ya, yaitu product revision. Ini adalah capaian kualitas di mana perangkat lunak itu nanti akan berevolusi gitu ya. Jadi selain kita memikirkan bagaimana perangkat lunak ini akan digunakan, kita juga harus memikirkan bagaimana perangkat lunak ini suatu saat akan berevolusi. Nah, apa saja indikator atau faktor yang mempengaruhi yang akan kita capai maksudnya? Nanti yang pertama adalah maintainability. Ya, maintainability itu adalah berapa banyaknya cost atau biaya yang terkait dengan pembaharuan perangkat lunak gitu ya. Nah, di sini ada 3 ya yang dicapai dari maintainability. Ada yang namanya corrective maintenance. Corrective maintenance ini adalah perbaikan dari kesalahan yang muncul. Jadi kalau kita bikin aplikasi sudah masuk ke fase deployment gitu ya, kemudian digunakan oleh orang, tiba-tiba ada kesalahan gitu ya. Kesalahan itu kita perbaiki. Nah, perbaikan itu disebut sebagai corrective maintenance. Lalu yang kedua ada yang namanya adaptive maintenance. Ini adalah kaitannya dengan penyesuaian ya dengan kebutuhan pengguna. Nah, penyesuaian itu misalnya kita mau bikin fungsi login ya, kita bikinnya username dan password. Nah, namun seiring berkembangnya waktu, kita akan menerapkan two-step verification untuk login. Nah, maka itu kita lakukan yang namanya adaptive maintenance gitu ya. Kita akan menyesuaikan fungsi login yang akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Dan yang terakhir itu disebut sebagai perspective maintenance. Perfective maintenance. Nah, ini kaitannya dengan peningkatan kinerja dari perangkat lunak.
Jadi perangkat lunak misalnya dirasa lemot, lalu diperbaiki. Gimana caranya kita optimalisasi dengan resource yang sama, namun program berjalan dengan lebih efisien. Jadi meningkatkan kinerja. Yang tadinya waktu eksekusi misalnya 1 millisecond, nah sekarang menjadi 0,1 millisecond misalnya ya. Memang yang namanya perfective maintenance ini agak sulit ya, karena kita harus memikirkan suatu jalan keluar yang efisien. Artinya fungsinya masih sama, tapi algoritmanya yang kita mainkan gitu ya. Jadi misal kita membuat suatu fungsi matematik, ya gimana caranya fungsi ini bisa dieksekusi dalam waktu yang singkat, ya itu misalnya. Atau ada satu fungsi access query, ya yang tadinya kita langsung joinkan di backend ya, misalnya kita codingnya web, kemudian kita request nih ke web server, kita minta query, kemudian web server akan ke database server untuk merequest query-nya, lalu database server mengambil query, direspon ke backend dan server backend dan direspon ke pengguna. Gitu ya. Itu awalnya misalnya. Lalu kita ubah secara optimasi di mana query itu kita langsung simpan di database sehingga database itu tidak perlu lagi untuk mengolah query yang di request. Caranya gimana? Salah satunya bisa menggunakan view gitu ya. Apabila database yang kita maksudkan di sini adalah yang berbasiskan relasional. Nah, faktor yang berikutnya dari product revision itu adalah flexibility. Nah, flexibility ini adalah kemampuan atau usaha yang dibutuhkan untuk mendukung adaptive maintenance. Ya, adaptive maintenance itu yang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jadi flexibility ini juga akan mendukung perfective maintenance ya. Jadi ada perubahan algoritma. Nah, flexibility ini juga cukup sulit dilakukan gitu ya, terutama bagi programmer pemula dan biasanya memang ini digunakan oleh programmer yang bersertifikat dan berpengalaman tentunya gitu ya. Karena memang nilai jual dari suatu programmer itu bukan dari bisa tidaknya dia membuat program, tapi dari bisa tidaknya dia membuat program dengan efisiensi yang bagus gitu ya. Lalu yang terakhir itu adalah testability. Ini adalah faktor kualitas di mana akan ditekankan seberapa baik perangkat lunak yang dibuat itu dapat diuji gitu ya. Jadi semakin mudah perangkat lunak itu untuk diuji, berarti semakin mudah kita akan mencari di mana letak kekurangannya dan itu akan mencapai suatu kualitas yang namanya testability. Nah, ini bisa macam-macam ya cara mengujinya, bisa menguji kode misalnya menggunakan black box. Nah, menguji fungsionalitas misalnya menggunakan black box, menguji kode bisa white box, atau tadi bisa juga ini dikaitkan dengan menguji environment gitu ya, dari non-functional requirement. Nah, jadi ini adalah 3 hal yang ada kaitannya dengan product revision. Nah, bagaimana cara mencapainya? Berarti kita akan mencapai itu dengan salah satu strateginya adalah dengan refactoring ya, atau dengan menerapkan design pattern. Nah, apa itu refactoring dan design pattern itu nanti akan teman-teman pelajari di semester-semester berikutnya. Jadi tadi membuat perangkat lunak itu bukan hanya memikirkan bagaimana perangkat lunak ini nanti akan digunakan ya, tapi juga memikirkan bagaimana nanti perangkat lunak ini akan berevolusi ya dalam 3 kualitas di product revision ini. Nah, kemudian dari sisi segitiga yang terakhir ya, yaitu product transition. Yang pertama itu adalah portability. Ya, portability ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk dipindahkan dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain, gitu ya. Jadi dia bisa berbagi sumber daya. Misalnya saya mau bikin aplikasi nih, tapi aplikasinya multi-platform. Satunya berbasis Android, satunya berbasis iOS ya, satunya berbasis web. Nah, ketiga platform ini mengakses resource yang sama gitu ya. Ya, artinya saya mengakses dari web sama aja dengan apa yang saya akses di mobile dan dengan apa yang saya akses di tempat lain gitu ya. Jadi dia dapat diinstal dimanapun dan dia bisa berbagi resource di lingkungan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, itu adalah portability. Kemudian yang berikutnya adalah reusability. Reusability ini adalah kemampuan perangkat lunak itu untuk diimplementasikan kembali di tempat lain ya.
Jadi misalnya saya akan membuat suatu modul, misalnya modul itu adalah modul untuk konversi uang di suatu aplikasi saham di perusahaan tertentu. Nah, modul itu juga bisa saya terapkan di tempat lain ya, yang ada kaitannya dengan saham. Ya, atau lebih mudahnya ya saya membuat suatu aplikasi sistem akademik gitu ya di Unjani. Kemudian sistem akademik itu juga karena saya buat dengan kode yang baik tadi ya untuk mencapai operasional yang baik, lalu untuk mencapai revisi yang baik, kemudian saya terapkan kembali di universitas lain gitu ya dengan kode yang kurang lebih mirip. Nah, itu namanya reusability. Jadi saya bisa menggunakan sebagian atau keseluruhan perangkat lunak dan saya gunakan untuk apa diimplementasikan di tempat lain gitu ya. Nah, jadi itu namanya reusability. Nah, reusability ini perlu dicapai apabila kita memang jualannya produk ya. Jadi kalau saya misalnya suatu perusahaan software yang nanti akan menawarkan jasa di bidang sistem informasi universitas, maka saya harus membuat satu perangkat lunak yang reusability-nya tinggi gitu ya. Jadi saya bisa terapkan di mana-mana ya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan yang berikutnya adalah interoperability. Nah, ini kaitannya dengan perangkat lunak dan perangkat lainnya. Jadi interoperability itu bisa kita kaitkan ini perangkat lunak dan hardware misalnya gitu ya. Terus interoperability itu ada suatu perangkat lunak yang dia bisa memproses informasi dan berbeda platform atau berbeda bahasa misalnya. Nah, jadi itu adalah interoperability. Jadi ini kita bisa apa manfaatkan interoperability itu untuk salah satunya juga untuk product maintenance gitu ya. Jadi misalnya teknologi yang sekarang ini ternyata sudah canggih gitu ya. Nah, kita tidak perlu mengubah modul yang kita ciptakan sebelumnya, tapi tinggal digunakan add-on aja dan kemudian kita ciptakan modul baru yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Jadi itu adalah interoperability. Misalnya nih, awalnya absensinya pakai tanda tangan digital. Kemudian berubah nih sistem absensinya menggunakan sidik jari. Nah, itu nama interoperability. Jadi sama-sama mencapai fungsi yang sama, namun dioperasikan dengan cara yang berbeda, gitu ya. Dan mau dia pakai tanda tangan digital atau pakai biometrik ya, sidik jari dan seterusnya, itu tidak mempengaruhi performa. Itu adalah interoperability. Nah, baik, nah, jadi seperti itu 11 dari kualitas perangkat lunak yang harus kita capai. Minimal banget gitu ya. Kalau kita membuat perangkat lunak ini, kita harus mencapai 17 standar kualitas ini agar perangkat lunak yang kita buat itu memang pantas gitu ya untuk dihargai dengan value yang tinggi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.